Abu Hurairah bertanya, apa dosamu? Wanita itu menjawab, sungguh aku telah berbuat zina dan anak hasil zina ini telah aku bunuh. Jawab wanita itu. Abu Hurairah terkejut dan langsung berkata, engkau telah binasa dan membinasakan. Demi Allah, tidak ada tobat untukmu. Mendengar fatwa Abu Hurairah yang sangat berat ini, wanita itu menjerit dan langsung pingsan. Ketika sadar, wanita pendosa itu langsung pergi. Melihat reaksi wanita itu, Abu Hurairah menjadi gundah. Kegundahan itu membuat sahabat mulia ini menangisi dirinya sendiri. Abu Hurairah menanyakan kepada dirinya sendiri, menyesali dirinya. Bagaimana mungkin aku memberi fatwa, padahal Rasulullah SAW masih hidup? Keesokan harinya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah dan mengadukan apa yang terjadi pada dirinya dan fatwa yang disampaikan pada wanita pendosa semalam. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita tadi malam meminta fatwa bahwa dirinya telah berbuat zina, kemudian membunuh bayinya dari hasil perbuatannya itu. Dan saya mengatakan, engkau telah binasa dan membinasakan. Demi Allah, tidak ada tobatmu. Dengar cerita sahabatnya itu, Rasul SAW mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, kamu telah celaka dan mencelakakan orang lain. Tidakkah kamu memahami ayat ini? Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Mendengar reaksi Rasul SAW, Abu Hurairah merasa menyesal luar biasa. Lalu keluar dari kediaman Rasulullah sambil berlari-lari dari gang ke gang lain di kota Madinah sambil bertanya, siapakah yang dapat menunjukkan saya pada seorang wanita yang meminta fatwa pada saya tadi malam? Perilaku Abu Hurairah yang berlari ke sana kemari sambil menanyakan tentang seorang wanita ini membuat anak-anak kecil Madinah menganggapnya orang gila. Malam harinya, Abu Hurairah menemukan wanita yang dicarinya berada di tempat semula. Maka Abu Hurairah memberitahukan pada wanita itu perihal sabda Rasulullah SAW bahwa ia ada kesempatan untuk bertobat. Wanita malang itu pun berteriak gembira lalu bersumpah, saya mempunyai sebuah kebun, akan saya sedekahkan kepada fakir miskin untuk menebus dosaku. Padahal kebun itu menghasilkan 1000 kuintal kurma, sedangkan dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi selain itu. Sejak itu, wanita yang sangat berbahagia itu terus bertobat siang malam, tanpa henti. Sampai saat senja menjelang Isya, ia menemui ajalnya dengan wajah tampak tersenyum karena telah terbebas dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Apa yang dilakukan sahabat mulia Abu Hurairah dengan menyatakan tidak ada kesempatan taubat bagi pezina itu bisa saja merupakan ungkapan spontan yang kaget dengan perilaku yang dianggap terlalu. Mengingat dosa yang dilakukan itu merupakan dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merusak kehidupan dunia dan agama seseorang, mematikan rasa malu, mencoreng kehormatan, menyeret pelakunya ke segala jenis keburukan, dan diakhiri dengan kekejian. Itu sebabnya Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memberikan hukuman bagi pelakunya di dunia. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, hendaklah kalian dera masing-masing 100 kali. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah kalian dikalahkan oleh rasa kasihan kepada pelaku zina ketika menegakkan hukum-hukum Allah. Hendaklah sejumlah orang mukmin menyaksikan pelaksanaan hukuman dera kepada pelaku zina itu. Al-Quran Surah An-Nur ayat 2.
Namun begitu bukan berarti dosa besar yang telah dilakukan seseorang telah menutup pintu taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyampaikan pesan dengan tegas bagi orang-orang yang bertaubat. Tidak akan ada sosok manusia yang suci dari dosa dan kesalahan. Dosa sudah menjadi watak dan tabiat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan mengganti kalian dengan mendatangkan suatu kaum yang kemudian kaum tersebut berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni mereka." Hadits riwayat Muslim. Tidak terbayangkan bagaimana keadaan bumi ini seandainya Allah Ta'ala membalas setiap dosa yang diperbuat oleh manusia saat ini dengan hukuman secara langsung darinya. Sebagaimana Allah telah menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, demikian pula Allah telah kirimkan angin kepada kaum 'Ad. Sebagaimana pula Allah telah balikkan bumi ini dan Allah kirimkan bebatuan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Sungguh besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik manusia bukanlah manusia yang suci dan bersih dari dosa dan kesalahan, karena memang tidak ada orang yang bisa demikian. Lihatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Setiap anak Adam pasti sering melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang rajin bertaubat." Hadits riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka orang yang berdosa hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu tipu daya iblis kepada Bani Adam adalah dengan menjadikan dosa yang dilakukan seolah-olah kecil dan remeh, sehingga membuat manusia menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, maka pada hatinya akan tertinggal setitik noda hitam. Jika dia bertaubat dari dosanya, maka hatinya akan dibersihkan dari noda hitam tersebut. Namun apabila dia terus menambah dosanya, maka noda hitam tersebut pun semakin bertambah. Demikianlah Allah Ta'ala firmankan, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka lakukan tersebut akan menutupi." Hadits riwayat Tirmizi. Semakin bertumpuk dosa yang dia lakukan, seiring dengan itu akan semakin gelap hatinya, hingga hatinya menjumpai kebinasaan. Inilah sebesar-besar kecelakaan dan musibah. Jika hati seseorang sudah binasa, apalagi yang bisa diharapkan dari kehidupan ini? Sedangkan kehidupan yang hakiki tidak lain adalah kehidupan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Taubat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Makna taubat nasuha, sebagaimana menurut para ulama, adalah menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukannya lagi di masa akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya dan mengembalikannya. Setiap dosa, baik dosa kecil, dosa besar, dosa syirik, bahkan dosa kekufuran, bisa diampuni selama seseorang bertaubat sebelum datangnya kematian, walaupun dosa itu sepenuh bumi. Allah berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang." Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini merupakan seruan untuk segenap orang yang terjerumus dalam maksiat, baik dalam dosa kekafiran dan dosa lainnya, untuk bertaubat dan kembali pada Allah. Ayat ini memberikan kabar gembira bahwa Allah mengampuni setiap dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali padanya, walaupun dosa tersebut amat banyak, meski bagai buih di lautan yang tak mungkin terhitung. Dalam ayat lain disebutkan, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 104. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 110. Bahkan kepada orang Nasrani yang menyatakan ideologi Trinitas, masih Allah seru untuk bertaubat.
Allah berfirman, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 73. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 74. Maka seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, walau begitu banyak dosanya, karena pintu taubat dan rahmat Allah begitu luas.